Yang saya banggakan, saya Al Zaitun, Profesor Panji Gumilang, Prof. Koni yang saya hormati, dan beserta segenap keluarga besar Al Zaitun, para santri, sivitas Akademi Al Zaitun, dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dengan ini saya mengucapkan selamat merayakan dan memasuki tahun baru Hijriah 1 Surau 1445 kepada saudaraku sekalian. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam acara yang sangat membanggakan hati hari ini. Di hari yang berbahagia ini, kita mensyukuri perjalanan kita bersama sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Dan saya berharap semoga dengan perayaan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat tali silaturahim sesama anak bangsa dan semakin memampukan kita merajut kerukunan dan menciptakan kedamaian bagi semua. Perayaan semacam ini merupakan awal yang baik bagi kita untuk menyempurnakan hubungan dengan Tuhan, Sang Maha Pengasih, yang mewujud dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan dalam hubungan kita dengan alam semesta. Saya juga hendak mengajak kita semua untuk menyatu dalam cinta kasih Tuhan, untuk hidup bertolong-tolongan atas nama cinta dan kemanusiaan. Saya mengimani bahwa cinta dan kemanusiaan adalah panggilan yang tidak terelakkan dalam pengutusan Tuhan bagi kita di muka bumi ini. Dan saya percaya cinta dan kemanusiaan sedemikian adalah intisari dari setiap agama. Al-Fatihah diawali dengan pujian akan Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih. Dan atas dasar itu saya pahami ada ajakan untuk sepenuhnya taat pada kasih-Nya yang mestinya kita implementasikan pada kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Seorang ulama besar mengatakan, tidak ada seorang pun dari kamu memiliki iman hingga kamu mengasihi sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ini yang harus diterjemahkan dalam berbagai bentuk zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Hal yang sama juga terdapat dalam kitab suci kami, Alkitab, yang mengatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka atas dasar itu, saya mengajak kita semua untuk terus menggalang kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk. Dengan ini saya tidak hendak menyatakan bahwa semua agama harus sama. Agama saudara-saudara dengan agama Kristen harus sama. Tidak. Jelas ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk memunculkan kebencian dan perselisihan di antara kita. Sebaliknya, cinta dan kemanusiaan itu menggenggam kita untuk hidup bersama satu sama lain dalam kebenaran, kebaikan, keadilan, dan semacamnya. Kita juga diajak di tengah perbedaan tersebut saling menghormati, jujur, adil, dan baik satu sama lain. Mungkin saya salah, tapi saya memahami rasa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku di satu sisi sebagai titik temu untuk mendamaikan perbedaan, tetapi di sisi lain dipakai juga untuk menegaskan bahwa ada perbedaan itu, dan itu harus kita rayakan. Perbedaan harus dirayakan. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belakangan ini kita suka mengedepankan perbedaan dan mengabaikan titik-titik temu kita, yakni cinta dan kemanusiaan itu.
Maka ganti tabayun misalnya satu sama lain, kecurigaan, fitnah, tuduhan justru dikedepankan. Dan keadaan ini akan semakin memuncak bila ada kepentingan-kepentingan sesaat ikut membonceng. Kita memang sedang memasuki zaman di mana kebenaran dan keadilan makin sulit ditemukan. Bahkan kebohongan dikendalikan dan dipabrikasi. Dan banyak orang menerimanya dengan rasa nyaman selama citra diri dan kehendak mereka terpuaskan. Emosi telah mengendalikan segala sesuatu sehingga akal sehat dan budi pekerti seolah terenyahkan dalam gerak hidupnya. Dunia informasi kita memang sangat kompleks dan dikendalikan untuk maksud tertentu, dan umat kita menjadi korban dari manipulasi sistem pemberitaan yang memang dirancang untuk mengendalikan masyarakat. Fenomena ini yang sedang melanda masyarakat kita dengan gelombang berita palsu dan hoaks yang didesain, disirkulasikan secara luas dan dipakai sebagai alat pengendalian masyarakat melalui teknik manipulasi media sosial dan media digital lainnya. Bapak Ibu sekalian, peradaban sedemikian ini akan menggerus semangat toleransi dan perdamaian yang selama ini kita perjuangkan, dan sebaliknya akan menumbuh kembangkan kebencian dan balas dendam. Ketika tadi pagi saya mengirimkan foto saya sedang sarapan di Al Zaitun, seorang teman bertanya, bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus Al Zaitun. Yang ada kasus di luar sana, ada kasus dan dibawa-bawa kemari. Dalam kaitan inilah Bapak Ibu sekalian, saya sangat mensyukuri pendekatan yang selama ini dikembangkan oleh Syekh kita terkasih, termasuk acara kita hari ini, yakni mengedepankan toleransi dan perdamaian. Prof, teruslah menggelorakan cinta kemanusiaan dalam keseharian umat kita. Syekh telah memberikan ketauladan kepada kita semua yang menerjemahkan mimpi dan harapan ke dalam kenyataan, yang menerjemahkan kata ke dalam tindakan. Terima kasih atas pendekatan cinta dan kemanusiaan yang dikemandangkan selama ini. Dengan inilah Bapak Ibu sekalian, saya melihat Al Zaitun akan semakin bersinar, karena semua elemen yang ada di dalamnya mengembangkan toleransi dan perdamaian untuk persatuan dan kesatuan dalam menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Hidup Al Zaitun, merdeka!